Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan review di bab yang ketiga, yaitu bentuk dan struktur gunung api. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai bab yang pertama, yaitu pendahuluan, dan bab yang kedua itu magma. Sekarang kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu bentuk dan struktur gunung api. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063 dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023 dan dari kelas Vulkanologi A. Oke, lanjut. Nah, yang pertama sebelum kita membahas lebih jauh, nah kita ketahui terlebih dahulu ada klasifikasi gunung api menurut Simkin dan Siebert itu pada tahun 1994. Nah, menurut Simkin dan Siebert, dia itu mengklasifikasikan ada beberapa jenis gunung api seperti pada gambar di sebelah sini. Nah, yang pertama yaitu ada gunung api Jamak, di mana dia itu gunung api yang tidak hanya memiliki satu pusat erupsi. Jadi dia itu ada beberapa pusat erupsi. Nah, kalau misalnya di Indonesia, itu contohnya ada gunung di asal saya sendiri, yaitu di Lamongan. Dia itu juga merupakan gunung api yang jamak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya gunung api komposit atau disebut dengan gunung api stratovulkano, di mana dia itu memiliki ciri khas, dia itu kerucutnya berbentuk lancip dan dia itu kerucutnya besar. Nah, kalau misalnya dia kerucutnya itu lancip dan besar gini, dia itu pasti eh, sifat letusannya dia itu bersifat eksplosif dan berulang-ulang gitu. Nah, contohnya di Indonesia itu ada gunung yang terkenal itu contohnya Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru. Nah, mereka itu termasuk gunung api komposit. Selanjutnya yaitu ada gunung api Soma. Nah, kalau misalnya gunung api Soma dia itu eh cirinya dia itu ada kaldera yang dia itu membentuk kaldera besar yang ada di atasnya. Lalu di kaldera tersebut itu tumbuh gunung api yang baru. Nah, kayak yang warna biru muda ini dia itu tumbuh gunung api baru di dalam kalderanya. Lalu ini ada yang kaldera. Nah, kaldera ini dia itu membentuk kaldera kayak cekungan di atas gunung api, kayak yang kita tahu misal di gunung api Gunung apa ya Gunung Bromo kalau nggak salah, dimana dia itu kan ada kayak cekungan yang luas yang kayak lingkaran gitu di puncaknya. Nah, itu namanya adalah kaldera, di mana dia itu diakibatkan oleh eh, letusan dahsyat. Nah, letusan dahsyat itu kan menyebabkan runtuhan. Nah, habis lalu dia itu membentuk kaldera seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya gunung api perisai, di mana gunung apinya dia itu lebar, terus dia itu landai. Nah, dia itu merupakan gunung api yang lavanya itu encer dan dia itu menyebar, lavanya itu menyebar gitu. Nah, dia itu contohnya ada di Hawaii. Nah, setelah itu ada yang bentuknya kecil-kecil seperti ini. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya kubah lava, di mana dia itu kayak tumpukan-tumpukan dari lava yang kental. Itu contohnya dia itu ada di puncaknya Gunung Merapi. Lalu ada yang namanya erupsi linier, di mana dia itu lava itu lava eh, magmanya itu dia itu dia itu keluar melalui celah yang panjang. Terus terus dia itu makanya dia itu membentuk kerucut-kerucut dari keluarnya magma tersebut gitu. Terus ada yang namanya kerucut sinder, kerucut skoria, kerucut pumis, di mana dia itu gunung-gunung kecil akibat adanya piroklastik, kayak endapan piroklastik gitu. Terus ada yang namanya kerucut tuff. Lalu ada yang namanya cincin tuff atau biasanya dia itu disebut sebagai tuff ring.
Dia itu berbentuk cincin, lalu dia itu biasanya dia itu ada di sekitar kawah-kawah. Terus yang terakhir ini ada mar, di mana dia itu kayak kawah gitu, tapi dia itu berbentuk berbentuk apa namanya berbentuk lingkaran karena dia itu adanya magma. Magma itu bercampur sama air-air tanah, makanya makanya dia disebut sama mar gitu. Nah, lalu kita di sini saya udah buat kayak apa ya kayak struktur seperti ini, di mana bentuk dan struktur gunung api dia itu ada dua klasifikasi, yaitu berdasarkan ukuran dan juga berdasarkan aktivitas. Kalau misalnya berdasarkan ukuran dia itu dibedakan, ada yang namanya gunung api yang kecil, lalu ada yang gunung api sedang dan besar. Nah, kayak kubah lava, erupsi linier, mar dan lain sebagainya, dia itu merupakan gunung api yang kecil gitu. Sedangkan mereka yang gunung api komposit, terus kaldera, gunung api perisai, dan lain sebagainya, dia itu merupakan gunung api yang besar atau sedang hingga besar gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan aktivitas, dia itu dibedakan menjadi dua, yaitu monogenesis atau dia itu merupakan gunung api yang hanya sekali yang bentuknya itu kecil, terus dia itu hanya mengalami letusan atau apa ya, kayak erupsi itu kayak hanya sekali gitu seumur hidupnya. Nah, sedangkan ada yang namanya poligenesis di mana dia itu bentuknya besar, terus dia itu erupsinya itu berulang-ulang dan jangka waktunya itu panjang gitu. Nah, yang sekarang kita berfokus pada gunung api monogenesis. Nah, gunung api monogenesis sendiri dia itu merupakan gunung api yang terbentuk dari erupsi magma yang berlangsung singkat, terus volumenya itu kecil dan energinya itu rendah. Jadi dia itu menghasilkan gunung api yang kecil gitu. Nah, dia itu hanya mengalami satu kali erupsi selama dia itu hidup. Nah, contohnya itu ada eh, di Malang, di Magelang, di mana dia itu ada yang namanya Gunung Tidar kalau nggak salah. Dia itu termasuk gunung api monogenesis ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kubah lava di Islandia, di mana dia itu dikenal dengan nama Herobreo. Ini pada gambar 3.2. Nah, dia itu eh, ceritanya dia itu terbentuk dari magma yang kental, terus alirannya itu lambat gitu. Jadi dia itu menumpuk di sekitar kawah. Makanya dia itu ada kayak tumpukan-tumpukan kawah gitu. Sampai dia itu tumpukan-tumpukan magma yang dia itu sampai tinggi kayak gini. Nah, lanjut ada di kita lihat di sini dia ada tiga penampang gunung api monogenetik, ada Mar, Cincin Tuf, dan juga Kerucut Tuf. Nah, pada yang Mar ini, dia itu kan kawah yang besar, terus dia itu terbentuk dari letusan freatomagnetik. Nah, ketika ketika magma, dia itu berinteraksi dengan air, kayak kan tadi kan Mar itu kan karena magma itu berinteraksi dengan air tanah. Nah, ketika hal itu terjadi, dia itu akan menimbulkan ledakan. Makanya dia itu kawahnya, Mar itu dia kayak cekung gitu. Terus cekung kayak bundar, mirip sama kaldera, tapi beda. Nah, terus dia itu kayak landai gitu, nggak yang runcing. Terus ada yang namanya cincin tuf, di mana dia itu eh dia kan kayak lapisannya itu melingkar. Terus dia itu terbentuk dari ini kan apa aliran aliran atau material piroklastik, di mana aliran piroklastiknya dia itu dari hasil letusan simar ini gitu. Terus yang terakhir ada kerucut
Taff. Nah, di mana dia itu lerengnya dia itu lebih curam karena dia itu memiliki apa lapisan atau materialnya dia itu lebih tebal dan dia itu lebih dekat dengan si pusat erupsi gitu. Nah, lanjut. Nah, kayak ini ada gambar 3.4 yaitu penampang skematis gunung api Mar asimetri. Nah, dia itu kombinasi antara si Mar dan juga kerucut aquifer. Maaf, kerucut cinder maksudnya. Nah, di mana di bagian bawah ini itu terbentuk kawah Mar, terus eh di bagian atasnya itu dia itu membentuk kerucut yang kecil dari akumulasi material piroklasnya tersebut kayak abu atau bom vulkanik dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini kita tahu kalau misalnya gunung api monogenetik dia itu bisa menghasilkan morfologi yang bercampur-campur. Itu jadi kayak bercampur gitu, bukan cuma satu gitu. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke gunung gunung api komposit dan jamak. Nah, eh, gunung api komposit ini kita berfokus pada gunung api komposit terlebih dahulu. Nah, gunung api komposit atau dia itu gunung api stratovolcano yang saya sebutkan tadi, di mana dia itu kan memiliki ciri khas bentuk kerucutnya itu runcing, terus besar, terus kan kayak bentuknya itu simetris gitu. Nah, dia itu memiliki diameter alas kurang lebih 50 kilometer, tingginya kurang lebih 3.000 meter, lebih tinggi daripada eh, dataran-dataran yang ada di sekitarnya. Nah, lalu bentuk dia itu tersusun atas lapisan lava dan piroklastik sehingga dia itu membentuk struktur yang berlapis-lapis atau strato gitu. Nah, contohnya di Indonesia itu seperti yang saya sebutkan tadi itu ada Gunung Merapi di Jawa Tengah, terus ada Gunung Semeru juga di Jawa Timur. Nah, ini ada salah satu contoh, ini ada Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru. Di mana ini ada juga, ini kan ada kayak skemanya, di mana ada yang namanya pipa conduit. Ini jalannya magma untuk menuju ke luar, di mana dia itu menghubungkan antara dapur magma dengan kawahnya. Tempat lavanya itu magma atau magmanya itu keluar gitu. Lalu eh, kalau misalnya kita perhatikan nih ya, kalau gunung api yang komposit, dia itu menghasilkan erupsi yang eksplosif, terus magmanya itu kental gitu. Nah, contohnya ini yang di Merapi dan Semeru, dia itu sering banget menimbulkan aliran piroklastik dan juga awan panas yang besar. Jadi, terus cirinya itu dia memiliki kawah puncak, pipa konduit, dan dapur magma yang udah saya jelaskan ini. Selanjutnya ada gunung api komposit dan jamak. Oh, maaf. Maksudnya selanjutnya kita berfokus kan tadi sudah membahas gunung api komposit. Sekarang kita beralih ke gunung api yang jamak. Nah, gunung api jamak itu kan ketika ada dua atau tiga atau pokoknya lebih dari satu kerucut yang dia itu tumbuh yang berdekatan dan di mana dia itu saling menumpuk karena akibatnya itu dari letusan erupsi yang berulang di lokasi yang berdekatan gitu. Jadi bisa dibilang dia itu
merupakan hasil perkembangan, maksudnya kayak hasil lanjutan atau perkembangan dari si gunung api komposit yang sebelumnya, di mana dari gunung api komposit yang dia itu sering atau sudah mengalami beberapa fase pembentukan. Nah, setiap terjadi apa namanya, setiap terjadi erupsi, material baru dari atau material piroklastik atau lava dan lain sebagainya, dia itu akan menutup lapisan yang sebelumnya kalau misalnya di gunung api Jamak itu, di mana dia itu disebut sebagai eh apa namanya ya, construction period. Nah, karena adanya yang berulang-ulang tadi, adanya proses yang berulang, makanya dia itu terbentuk kompleks gunung api yang besar dan terdiri dari beberapa pusat erupsi. Jadi bukan cuma satu doang. Contohnya itu ada di Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, di mana dia itu kan gunung api yang kembar dan dia itu saling berdampingan ya. Ini contohnya. Nah, terus pada gambar ini dan ini kita bisa lihat eh, bukti geologis dari proses pembentukannya, di mana adanya lava dan breksi piroklastik, di mana dia itu menunjukkan perulangan perulangan aktivitas letusan dan dia itu periode erupsinya dia itu berbeda-beda gitu. Makanya Gunung Api Jamak dia itu apa ya, proses vulkaniknya dia itu panjang dan juga kompleks gitu. Lanjut, lanjut yaitu kompleks gunung api. Nah, ketika suatu daerah itu dikatakan merupakan daerah atau kawasan kompleks gunung api, nah cirinya di sana itu terdapat banyak banget lubang atau pusat erupsi yang berdekatan gitu. Baik dari segi lokasinya atau dari apa namanya, endapannya gitu. Nah, kalau misalnya dia itu bisa disebut kompleks gunung api karena dia itu mengalami aktivitas vulkanik yang dia itu berulang-ulang dalam waktu yang sangat panjang. Jadi dia itu menghasilkan bermacam-macam bentuk morfologi gunung api di satu wilayah. Nah, maka dari itu dia disebut kompleks dari gunung api gitu. Nah, eh kompleks gunung api ini bisa terdiri dari kombinasi kerucut komposit, mar, kaldera, dan monogenetik. Contohnya kalau misalnya di Indonesia itu ada di kompleks gunung api di Dieng di Jawa Tengah, di mana dia itu memiliki banyak sekali pusat letusan, entah itu letusan yang tua, yang muda gitu. Terus di Lamongan di Jawa Timur dia itu ada yang namanya Gunung Lamongan dan di sekelilingnya dia itu juga kayak ada puluhan kerucut-kerucut kecil dan ada aliran lavanya di setiap kerucutnya gitu. Terus ada di Jawa Barat itu ada di Bandung Raya. Ini ada di sini contohnya di Bandung Raya ya. Di mana ini kan wilayahnya ada kayak Tangkuban Perahu, terus ada Barungrang, ada Sunda dan lain sebagainya. Nah, di mana dia itu merupakan hasil dari aktivitas vulkanik yang berulang-ulang gitu. Nah, oke, yang selanjutnya ini Gunung Api Kaldera. Nah, kaldera itu kan tadi wilayah atau kayak kawah raksasa yang besar karena adanya aktivitas vulkanik yang besar juga. Nah, contohnya kaldera itu yang saya sebutkan tadi, kayak dia itu kayak cekungan gitu, kayak kawah di atasnya gunung api gitu. Nah, kaldera ini terbentuk karena akumulasi tekanan gas magma di bawah permukaan. Jadinya,
kan dia itu terbentuk karena akumulasi tekanan gas magma dan permukaan, di mana saat letusan dia itu ruang di bawahnya itu eh, kayak ruang di bawahnya, terus dia itu di atas lapisan dapur magma dia itu kayak ambles gitu, terus makanya dia itu membentuk cekungan yang besar gitu. Tapi selain itu juga gunung api kaldera itu di beberapa kasus nih, dia itu juga terbentuk akibat dari diferensiasi magma. Karena ketika ada magma yang bersifat asam, dia itu mengendap lebih lama, dan magma yang bersifat basalt itu naik, dia itu akan menyebabkan tekanannya itu tidak seimbang gitu. Lalu ada tiga jenis kaldera, ada kaldera letusan, itu contohnya kayak di ini kaldera Tambora di Pulau Sumbawa ini, di mana dia itu terbentuk akibat letusan yang besar di tahun 1815 dan memiliki diameter sekitar 9 km. Terus ada kaldera amblesan, ya, ada kaldera itu contohnya di kaldera Rinjani ini di Lombok, di mana dia itu bagian puncak gunungnya itu ambles karena eh, setelah keluar magma dalam jumlah yang besar gitu. Terus ada kaldera longsoran atau landslide kaldera, contohnya itu ada eh, ini ada di kaldera Batur di Pulau Bali, di mana dia itu terjadi pada gunung api yang strato atau yang besar, yang dimana dia itu sisi-sisi sisi-sisi lerengnya itu runtuh gitu. Ini eh, nah ini contohnya. Terus kita next aja. Nah, ini ada beberapa contoh kaldera besar yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia kita itu punya kayak beberapa kaldera yang besar. Contohnya itu ada kaldera di Krakatau, Toba, Tengger, Sunda, Ijen, dan juga Batur seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, ini khusus di mana di kaldera Sunda di Bandung ini kan ini ada contoh gambarnya. Sebenarnya dia itu memperlihatkan jelas dinding dari si kalderanya ini, di mana posisi kawahnya itu dan para gunung-gunung apa parasit yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya, ada ini. Nah, ini memperlihatkan kalau misalnya di wilayah Bandung sendiri, dia itu merupakan dulunya itu mengalami atau merupakan vulkanik aktif yang sangat besar gitu. Di mana dia itu ada menunjukkan fase destruktif dan konstruktif dalam evolusi gunung api. Kalau destruktif itu dia itu ketika letusan besar dia itu menghancurkan sebagian puncak gunung api. Tapi kalau misalnya konstruktif itu ketika aktivitas magmatik eh, berikutnya dia itu membentuk gunung baru di dalam kalderanya gitu. Selanjutnya ada gunung api perisai atau biasa disebut sebagai shield volcano, di mana dia itu merupakan gunung api yang terbesar dan juga tertinggi dibandingkan gunung-gunung api yang lainnya. Nah, dia itu disebut gunung api perisai karena dia itu menyerupai perisai yang terbalik gitu. Kayak bidang lerengnya itu kan landai, terus dia itu bisa meluas sampai ribuan kilometer persegi. Nah, gunung api ini itu tersusun dari lava basalt yang encer. Jadi dia jadi ketika dia itu meletus, lavanya itu termasuk lava yang mengalir yang jauh dan dia itu membentuk lapisan luar yang tipis. Jadi ini tuh akibat adanya kemiringan lereng yang sangat kecil di mana dia itu berkisar 1 sampai 10 derajat ini. Nah,
Gunung api perisai itu dibedakan menjadi tiga yaitu Icelandic Shield, itu tipenya ada Icelandic Shield, Hawaiian Shield, dan Galapagos Shield. Nah, Icelandic Shield ini contohnya ada di sini, gambar ini, di mana dia itu terbentuk di lingkungan yang apa terbentuk di lingkungan retakan benua Atlantik. Terus ada di Hawaiian Shield, dia itu ada di Pulau Hawaii, eh di mana dia itu gunung api terbesar kedua yang aktif terbesar di dunia, di mana dia itu ketinggiannya mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut. Terus untuk yang Galapagos sendiri, dia ada di Samudra Pasifik Timur, di mana dia itu berkembangnya itu di lingkungan hotspot. Ini untuk yang di Hawaii, dia itu contohnya ada di Mauna Kea dan Mauna Loa. Nah, yang terakhir yaitu sebagai penutup bab 3 ini, saya akan menjelaskan sedikit ringkasan. Nah, gunung api itu dibagi menjadi dua, yaitu monogenetik, di mana dia itu mengalami satu kali erupsi dengan waktu aktivitas yang relatif sangat singkat, dan dia itu menghasilkan struktur-struktur kecil seperti mar, terus kerucut taf, dan lava dome. Terus sedangkan kalau misalnya poligenetik, dia itu mengalami letusan yang berulang-ulang, terus periodenya itu panjang, terus dia itu membentuk gunung api dengan struktur yang kompleks kayak gunung komposit, kaldera, dan perisai. Lalu berdasarkan bentuk dan prosesnya, nah gunung api itu mengalami fase aktif dan juga fase istirahat. Di mana untuk fase aktif dan fase istirahat, lalu dia untuk aktif kembali, dia itu tergantung suplai dari magmanya dan tergantung dari dapur magmanya tersebut gitu. Nah, kalau misalnya suplai magma dari dapur magma itu turun, maka dia itu aktivitasnya bakal berhenti sementara, lalu dia bisa istirahat. Nah, dia itu aktif kembali itu ketika tekanan gas yang ada di magma itu meningkat lagi gitu. Nah, gunung api itu juga bisa berubah seiring berjalannya waktu ya. Kayak gunung api komposit, dia itu bisa berubah atau berkembang menjadi kompleks gunung api gitu. Lalu dia membentuk kaldera besar, terus dia mengalami letusan dan ambles gitu. Nah, di situ menunjukkan adanya siklus dan kayak regeneratif gitu. Jadi, pokoknya intinya itu morfologi dari gunung api purba ini dia itu mencerminkan evolusi yang panjang dan evolusi panjang dari sistem magmatik yang ada di bumi, mulai dari tipe monogenetik hingga yang kompleks kayak kaldera, kayak perisai. Nah, dia itu kayak akan terus bergerak gitu. Oke, sekian penjelasan bab 3 dari saya. Mohon maaf kurang kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk setelah ini saya akan membuat video untuk bab 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.